Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Dalam kesempatan ini, kami dari tim pelayanan katekese dan pendalaman iman Paroki Santo Yosef Medari akan mengangkat sebuah tema katekese, yaitu gereja dan masyarakat, di mana nanti akan dibahas tentang ciri-ciri sifat-sifat kekasan dari gereja Katolik dan kenapa kita harus bersaksi menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Tema kali ini akan dibawakan oleh Bapak J.M. Agung. Beliau adalah salah seorang prodiakon di Paroki Santo Yosef Medari. Semoga katekese pada kali ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat mengikuti berkah dalam. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, tuhanlah bintang pedoman arah dan tujuan. Selamat pagi Bapak Ibu warga Gereja Santo Yosef Medari dan Stasi Segan. Selamat pagi berkah dalam. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya J.M. Agung Nugroho, biasa disebut Pak JM. Saya dari wilayah Santa de Fatima, Nagreg, Sleman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sebuah topik yang menarik. Judulnya adalah Gereja dalam Masyarakat. Apa itu gereja? Ini adalah satu pertanyaan yang menarik. Gereja adalah sekumpulan umat yang mengimani Yesus Kristus. Umat yang mengimani Yesus Kristus. Dan di dunia ini sudah banyak sekali orang yang mengimani iman Yesus Kristus. Sehingga di dunia juga banyak gereja. Ada gereja Kristen, gereja Protestan, gereja Anglikan, gereja Ortodoks, dan gereja Katolik. Pertanyaan cerdas berikutnya adalah, apa yang membedakan antara gereja Katolik dengan gereja yang lain? Ada 3 hal yang membedakan antara gereja Katolik dengan gereja yang lain. Adalah 1, tata cara beribadah. Gereja Katolik sangat seragam dimanapun gereja itu berada. Yang kedua, sakramennya. Gereja Katolik ada 7 sakramen yang diakui, yaitu sakramen baptis. Sakramen baptis adalah bisa dilakukan saat bayi ataupun dewasa. Yang kedua, sakramen krisma atau sakramen penguatan. Yang ketiga adalah sakramen ekaristi. Yang keempat adalah sakramen pengakuan dosa yang banyak dilakukan ketika akan pesta Paskah atau merayakan Paskah. Yang kelima adalah pengurapan orang sakit. Yang keenam, sakramen imamat yang diperuntukkan khusus untuk imam. Yang terakhir adalah sakramen pernikahan. Jadi yang membedakan gereja Katolik dengan gereja yang lain adalah ada 7 sakramen yang diakui oleh gereja Katolik. Saya ulang, baptis, krisma, ekaristi, pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, imamat, dan pernikahan. Ada juga susunan yang ketiga adalah susunan pengurus gereja. Itu hal ketiga yang membedakan antara gereja Katolik dengan gereja yang lain. Di mana gereja Katolik sangat menghormati hierarki. Dengan hierarki semuanya akan terkontrol dan terfokus. Dan hierarki pertama ditempati oleh Paus yang berada di Vatikan. Yang kedua adalah kardinal, yang ketiga adalah uskup, dan sebagainya. Jadi ada 3 hal yang membedakan gereja Katolik dengan gereja yang lain, yaitu
tata cara ibadahnya, sakramennya, dan susunan pengurus. Sebenarnya ada 4 sifat yang juga membedakan gereja Katolik dengan gereja yang lain. 4 sifat yang membedakan itu adalah gereja Katolik sifatnya 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Seperti apa keempat sifat gereja Katolik yang 1, kudus, apostolik, dan Katolik akan saya jabarkan satu persatu. Tadi sudah dibahas ada 4 sifat gereja Katolik yang membedakan dengan gereja yang lain. 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa makna gereja itu? Gereja Katolik itu adalah 1. Maksudnya adalah gereja Katolik di bawah satu kepemimpinan. Kepemimpinannya adalah paling tinggi, hierarkinya adalah Paus yang berada di Vatikan. Baru setelah Paus ada uskup. Setelah itu berlanjut sampai di bawahnya adalah Romo Paroki. Kenapa 1 itu sangat penting? Dalam sebuah organisasi yang ingin berkembang dan sinergis harus punya 1 visi dan 1 misi. Demikian juga dalam gereja Katolik. Dengan 1 kepemimpinan, maka akan berkembang dan dinamis. Kepemimpinan Paus harus kita hormati karena Paus adalah wakil dari Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus memerintah Rasul Petrus untuk menjadi pemimpin gereja yang pertama, dan ketika itu langsung berlanjut sampai dari Paus sekarang. Dan keseragaman 1 itu membuat tata cara dan ibadahnya sama, bahkan dibacaannya sama. Gereja Katolik dimanapun di dunia ini mempunyai bacaan dan khotbah yang sama. Sifat lain dari gereja Katolik adalah triloginya, adalah 1 Tuhan, 1 iman, dan 1 komuni suci. 1 Tuhan, 1 iman, dan 1 komuni suci. Itu arti bahwa gereja punya sifat 1. Yang kedua adalah kudus. Apa makna kudus bagi gereja Katolik? Umat Kristiani diwajibkan menjaga dan percaya bahwa kekudusan gereja itu harus dijaga. Kenapa begitu? Karena gereja adalah mendapatkan kekudusan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang datang ke dunia menyerahkan diri untuk disalib dan menyerahkan diri untuk menjembatani antara Allah Bapa di surga dengan manusia, dengan menyerahkan diri, menebus dosa. Dan kekudusan itu harus kita jaga. Tuhan Yesus sendiri sudah menyerahkan dan memerintah Rasul Petrus untuk memimpin gereja, dan itu tandanya bahwa gereja Katolik mendapatkan kekudusan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa makna Katolik dan apostolik? Tadi sudah saya jelaskan ada 4 sifat dari gereja Katolik. 1, kudus,
Katolik, dan Apostolik. Yang ketiga adalah Katolik. Apa arti makna dari Katolik? Katolik adalah istilah atau dari bahasa Yunani yang berarti katalau. Katalau itu artinya adalah umum. Gereja Katolik itu sifatnya umum karena ada 3 hal yang mendasari gereja Katolik, yaitu keterbukaan, waktu, dan tempat. Keterbukaan, waktu, dan tempat. Apa makna dari keterbukaan? Keterbukaan adalah gereja Katolik itu sangat terbuka, sangat universal. Kabar gembira, kabar penyelamatan itu tidak hanya milik orang Israel, bangsa yang terpilih oleh Tuhan, tapi terbuka untuk semuanya. Tidak memandang apakah itu suku, bangsa, atau ras tertentu, gender tertentu, semua terbuka. Karena memang sifatnya gereja Katolik adalah keterbukaan. Yang kedua, waktu. Yang dimaksud dengan waktu di sini adalah ajaran Yesus dari waktu ke waktu adalah sama dan tidak akan berubah. Karena semua terpusat pada Tuhan Yesus. Pengajarannya dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah tempat. Yang dimaksud dengan tempat adalah gereja tidak memandang sebuah tempat sebagai simbol atau tempat kabar gembira, karena sifatnya terbuka, universal, dan waktunya sepanjang masa tidak begitu. Yang ketiga adalah tempat. Jadi dimanapun Anda berada, di belahan bumi dimanapun, kabar gembira itu akan disampaikan, dan semua terpusat kepada Tuhan Yesus dan Paus sebagai pemimpin wakil Tuhan Yesus. Jadi sifat Katolik itu didasari adalah dalam 3 hal, yaitu keterbukaan, terbuka bagi semua orang, terbuka bagi semua bangsa, terbuka dari semua ras. Yang kedua, waktu, bahwa pengajaran dari waktu ke waktu akan sama, terpusat pada pengajaran dan kabar gembira dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, bahwa tempatnya dimanapun di belahan dunia akan sama dan tetap dipimpin oleh satu kepemimpinan, Paus sebagai wakil dari Tuhan Yesus. Yang keempat, ini ada kaitannya dengan yang tadi, Apostolik. Apostolik adalah ajaran gereja terpusat pada Tuhan Yesus, kabar gembira dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mengutus dan memerintahkan Santo Petrus untuk memimpin gereja. Dan Santo Petrus melakukan estafet kepemimpinan kepada para paus yang lain. Dan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, para paus diberi hak untuk membuat program yang berdasarkan untuk pengembangan iman para umat Katolik. Mereka diberi hak prerogatif untuk membuat program yang lebih memberdayakan para umat Katolik supaya imannya berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang membedakan gereja Katolik dengan gereja yang lain. 4 sifat yang dimiliki gereja Katolik. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Lalu apa peran kita sebagai umat Katolik di masyarakat? Tugas kita